Salam, haleluya. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah VIP Victory in Prayer. Mari kita naikkan satu pujian, ya, satu pujian yang sudah cukup lama tidak kita naikkan. Hatiku penuh nyanyian, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali datang dalam ibadah online. Berkati ibadah ini menjangkau banyak kota, banyak daerah, banyak pulau, bahkan benua, negara-negara lain, pesisir pantai, di hutan, di gunung, semua Tuhan jangkau. Dan mereka mendengarkan Injil Kerajaan Sorga diberitakan. Berita sukacita, berita yang penuh dengan berkat Tuhan, berita yang penuh dengan kemenangan di dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Jadi kekristenan itu diawali ketika kita membuka hati, ya, membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk. Orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia boleh lahir baru dimulai ketika dia buka hati. Dan Tuhan katakan ketika kita buka hati kita, ketika kita buka pintu hati kita, ya, Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Bukan tuan rumah yang menyediakan makanan, tetapi tamu. Ya. Pribadi yang mengetuk pintu yang dipersilakan masuk, dia masuk dan dia mengajak kita makan bersama. Kalau Alkitab bicara tentang makan, bicara tentang pesta. Kalau Alkitab bicara tentang makan, berarti sedang bicara tentang pesta. Jadi bagi orang percaya, bagi mereka yang sudah membukakan pintu hatinya untuk Yesus makan, maka hari itulah terjadi perubahan. Hidupnya adalah hidup yang penuh dengan pesta. Biasanya kalau pesta itu, ya, sekalipun dalam keadaan tiba-tiba mengalami kesedihan, selalu diungkapkan dengan rasa gembira, dengan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengalami
Ya. Perubahan dalam hidupmu. Hidupmu tidak mengalami tekanan, hidupmu tidak mengalami kesedihan, hidupmu tidak mengalami pergumulan, ya, sehingga engkau merasa sedih. Hanya satu kuncinya, buka hatimu untuk Tuhan Yesus masuk, dan ketika Tuhan Yesus masuk, maka akan terjadi perubahan, yaitu perubahan hidup yang penuh dengan suasana pesta. Matius pasalnya yang ke-22. Ayat 1 dikatakan begini, Injil Matius 22 ayat 1 dimulai. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. Perhatikan Alkitabmu. Dikatakan begini, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Pesta. Ya, jadi kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Suasana pesta. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan, apa dikatakan, telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyisanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruhnya pasukan untuk ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itulah pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Perhatikan, ya, kerajaan sorga itu seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Jadi dengan kata lain, kerajaan sorga itu bicara tentang pesta. Kerajaan sorga itu bicara tentang suasana pesta. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya harus mengalami perubahan dari hidup yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kesedihan. Tuhan ubahkan menjadi suasana pesta, sukacita penuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidupmu harus hidup yang penuh dengan suasana pesta. Dikatakan semuanya telah tersedia. Jadi artinya yang memiliki pesta tersebut, raja tersebut, ya, sudah menyediakan segala sesuatunya. Artinya hidup di dalam Tuhan, dia sudah sediakan segala sesuatunya. Semuanya telah tersedia. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu hari-hari ini? Tuhan katakan, ketika engkau buka hati, ketika engkau buka pintu hatimu untuk Yesus masuk, akan terjadi perubahan dan akan diubahkan menjadi suasana pesta. Dan suasana pesta itu diawali ketika Yesus menyediakan segala-galanya untuk kita. Jadi pesta, ya, semuanya telah tersedia. Amin. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Semua telah tersedia. Apa yang hari-hari ini kau sedang doakan, hari-hari ini kau sedang gumulkan, hari-hari ini kau sedang berteriak kepada Tuhan. Ada satu permintaan, ada dua permintaan, ada sekian permintaan. Saya ingin katakan, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, suasana pesta terjadi dan Allah berkata semuanya telah tersedia. Engkau butuh kesembuhan, semua tersedia. Engkau butuh biaya anak-anakmu untuk masuk sekolah yang baru, membutuhkan biaya untuk anakmu untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya ingin katakan semuanya telah tersedia. Kalau hari ini engkau sedang punya masalah, punya pergumulan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, masalah keluarga, saya ingin katakan Allah menyediakan semuanya telah tersedia jawaban atas hidupmu.
Kalau hari ini kau sedang membutuhkan biaya keuangan, entah untuk biaya anak-anakku sekolah, untuk biaya uang kontak rumahmu, untuk biaya ya usahamu, untuk memulai usaha, saya katakan semuanya malah tersedia. Hanya kuncinya, ketika Tuhan ketuk pintu, maukah engkau membuka pintu? Ketika engkau buka pintu hatimu, Yesus masuk dan makan bersama-sama. Terjadilah pesta. Dan bukan kita yang menyediakan, semuanya Yesus yang menyediakan. Amin. Percayalah, semuanya telah tersedia. Injil Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup bukan sekedar hidup, bukan asal bisa hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Semuanya telah tersedia. Amin. Coba katakan kepada rekanmu di sebelah kananmu, sebelah kirimu, atau ada saudaramu di sebelah kirimu, sebelah kananmu, katakan kepada mereka, semuanya telah tersedia. Amin. Di studio ini ya ada Pak Fardi, ada Saudara Jojo, ada Pak Christian, ada Pak Daniel Suwardi, ada Ibu Gembala. Coba katakan kepada saudaramu di sebelahnya. Ya, katakan semuanya telah tersedia. Amin. Yang kita butuhkan untuk ibadah, masuk dalam ibadah di gereja, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Hari-hari ini saya merasakan ada banyak jemaat yang sedang punya pergumulan, sedang membutuhkan pekerjaan untuk suamimu. Saya ingin katakan semuanya telah tersedia. Amin. Semua telah tersedia. Haleluya. Haleluya. Ketika kita buka hati untuk Tuhan, Yesus masuk, suasana pesta terjadi, dan dia katakan semuanya telah tersedia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Malam hari ini, di VIP malam ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Semuanya telah tersedia. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong dan berkati. Malam ini kami akan istirahat tidur dengan penuh kenyamanan, dengan penuh berkat Tuhan, karena semuanya telah tersedia. Esok hari kami bangun, kami akan menghadapi hari yang baru, dan kami akan terima berkat Tuhan, dan kami percaya apa yang kami butuhkan hari ini, untuk kami harus sediakan besok hari, di hari yang baru, kami percaya semuanya telah tersedia. Saya percaya ada banyak kesaksian hidup yang akan kami dengar dari jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya. Semuanya telah tersedia. Satu pujian, jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kalau engkau bisa angkat tanganmu, angkat tangan. Selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Saya ingin berdoa khusus bagi saudara yang sedang membutuhkan sesuatu. Mari engkau bisa letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan, ada jemaat Tuhan yang sedang punya pergumulan dan sedang terdesak dengan satu kebutuhan. Malam hari ini sesuai dengan janjimu, semuanya telah tersedia. Kalau di antara kami
belum mengalami mujizat karena kami menempatkan Yesus berada di luar. Yesus tidak menjadi Tuhan, Yesus tidak menjadi Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah Tuhan masuk di dalam hidup kami, sehingga menguasai seluruh kehidupan kami, dan Tuhan yang mengadakan pesta dalam kehidupan kami. Suasana pesta terjadi, semuanya telah tersedia. Berkati jemaat Tuhan, tua, muda, besar, kecil, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima terobosan, menerima lawatan Tuhan, menerima kemenangan. Semuanya telah tersedia. Dan sekarang, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin.